Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Di daerah pertahanan Pelita Jaya, Marildo Souza. Masih Souza. Maksudnya cukup baik, Arnaldo Vilaba. Dan kembali pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansyah terhadap salah seorang pemain Persijap. Hasilkan tendangan bebas bagi Persijap. Dalam gerak lambat, bagaimana sliding yang dilakukan oleh Egy Melgiansyah mengenai kaki Pelita Jaya dilakukan oleh Supardi. Cristiano Lopez kembali langsung ke depan, yang dituju adalah Firman Utina, dibayang-bayangi oleh Evaldo Silva. Sebuah heading masih terlalu lemah, heading yang dilepaskan oleh Camelo. Ya, sebuah umpan crossing yang baik dilakukan oleh Firman Utina dan sambutan heading yang cukup cermat dilakukan oleh seorang Camelo. Kayak cepat kita lihat Egy Melgiansyah. Masih Egy lepaskan umpan dan Camelo. Peluang ketiga diperoleh oleh seorang Camelo pada babak pertama ini belum bisa dimaksimalkan. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana 2 kali umpan untuk Camelo. Terakhir dari Egy, sebelumnya dari Firman. Hanya saja seorang Camelo tidak mampu memanfaatkan tinggi tubuh dalam jangkauan langkah. Kita lihat bagaimana dia terlambat. Demikian dengan selisih poin 4 dari Persiwa Wamena. Pablo Francis kembali ke Vilaba. Lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan yang dituju adalah Enjang Rohiman dan masih cukup baik penempatan posisi yang dilakukan oleh Dian Agus Prasetyo. Menerima, coba memotong laju crossing yang dilepaskan oleh Enjang Rohiman. Ya, 23 atau timnas di bawah 23 tahun. Arnaldo Vilaba pendek saja ke Pablo Aimar. Kali ini tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Eduardo terhadap Pablo Aimar. Pablo Francis maksud kami. Ada Arnaldo Vilaba, Pablo Francis, dan tidak ketinggalan El Capitano Evaldo Silva. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi bola mati ini. Dari sudut yang cukup manis, sudah dilakukan dan Evaldo Silva. Sebuah tendangan yang cukup keras, menyusut tanah. Sayang sekali masih lebat di sisi sebelah kanan gawang Dian Agus Prasetyo. Tendangan langsung masih membentur badan Johan Ibo tadi. 2 lawan 1 Bung, bukan pelanggaran. Firman Utina, kembali Doni F. Siregar, gagalkan gerakan yang dilakukan oleh Firman Utina. Dan tampaknya Firman Utina terbaring di atas lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Doni F. Siregar. ya memang bukan karena benturan dia cedera. Kita lihat tumpuan kaki kirinya. Iya, kita lihat yang membuat dia kesakitan. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Junaidi untuk memberikan arahan kepada Amarildo Souza dan juga Pablo Francis. Pelatih yang sejauh ini dianggap sukses menghantarkan, masih bisa dihalau oleh Eduardo. Isdianto, Pablo Francis, kembali pemain Persijap, gurung pertahanan Pelita Jaya. Enjang Rohiman dari sisi sebelah kiri, lepaskan umpan dan gol! Arnaldo Vilaba akhirnya mampu memecah kebuntuan di Stadion Gelora Bumi Kartini. Menciptakan sebuah gol yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Persijap Jepara. Ya, saya pikir ini sebuah kelalaian yang tercipta, sebuah gol yang dibuat oleh seorang Arnaldo Vilaba. Kita tahu berdiri bebasnya seorang Enjang Rohiman. Dan kita lihat bebasnya seorang Arnaldo Vilaba untuk membuahkan sebuah gol. Ya, kita lihat bagaimana
Enjang Rohiman mengejar bola itu karena memang daerah itu ditinggalkan oleh Errol. Ini kesalahan mendasar karena memang Errol lebih banyak menyerang sehingga dia memberikan assist kepada Vilabia dan terjadilah gol. Arnaldo Vilaba akhirnya mampu merubah kedudukan menjadi 1-0 keunggulan sementara Persijap Jepara atas Pelita Jaya Jawa Barat. Cristiano Lopez berusaha melewati pemain bertahan Persijap, terjatuh, dibayang-bayangi dengan ketat oleh Anam. Pergerakan yang dilakukan oleh Cristiano Lopez, pemain yang telah menghasilkan 9 gol bagi Pelita Jaya sejauh ini. Jepara dapat mengangkat kemotivasi sebuah tim, tapi apa yang dimiliki oleh seorang Pelita hanya saja Cristiano Lopez yang mampu mengangkat sebuah tim Pelita Jaya. Dan saya pikir Camelo tampil tidak cukup baik pada sore hari ini. Dalam menit 37 belum memberikan kontribusi yang cukup positif. Saya pikir ini solusi yang harus dimainkan oleh Fandi Ahmad untuk menurunkan seorang Rudi Widodo. Sebuah crossing Supardi mampu dipotong oleh Danang, membuat peluang bagi Pelita Jaya kembali terbuang. Ya, tampaknya sepatu Basri mengenai kepala dari Danang. Punya karakter, keyakinan untuk menang dalam setiap pertandingan home mereka. Supardi yang dituju oleh Camelo, nyaris saja Bung, masih tipis. Sebuah heading dari Camelo dan ini adalah merupakan peluang keempat yang diperoleh oleh Camelo pada babak pertama ini. Ya, kita lihat bagaimana mestinya Camelo mampu memanfaatkan timing dan tinggi tubuh yang bisa menjebol gawang dari Danang. Hanya saja memang berkali-kali Camelo tidak bisa memanfaatkan tinggi tubuhnya untuk meloncat. Firman Utina, Supardi, kembali ke Camelo. Yang dituju oleh Cristiano Lopez kali ini. Kembali Cristiano Lopez. Ada 2 pemain Persijap yang mengawal pergerakan Cristiano Lopez. Evaldo Silva dan juga Anam. Nurul Huda kembali ke Pablo Francis. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Ada Amarildo Souza. Tampaknya Aji Nurpijal terlebih dahulu menjatuhkan Johan Ibo. Pemain bertahan Persijap Jepara, Aji Nurpijal melakukan penetrasi jauh.